Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana keadaan di Turki pasca terjadinya gempa, khususnya bagi mahasiswa Aceh yang saat ini tengah berada di Turki, kita telah terhubung bersama dengan Ketua Ikatan Mahasiswa Aceh Turki untuk periode 2015-2016 yang juga merupakan mahasiswa asal Aceh yang berada di Turki. Dedi Irwanda Jabar, kita sapa. Assalamualaikum, Dedi. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Dedi telah bergabung bersama Aceh hari ini. Bagaimana kondisi Turki saat ini? Dedi. Ya Dedi, apakah kita terhubung? Bisa saya katakan hingga saat ini? Ya, silakan. Ya, sudah terhubung. Ya, mohon maaf karena kondisi itu ya. Ya. Saya sampaikan bahwasanya saat ini kondisi Turki dalam kondisi masih was-was dan masyarakat Turki sendiri masih dalam kondisi panik. Tentunya Turki saat ini masih dalam keadaan berduka dan dalam keadaan sedih, dan tentunya masyarakat Turki menangis dengan gempa yang pertama kali baru mereka rasakan seumur hidup mereka. Dan tentunya hingga detik ini proses evakuasi masih terus berjalan dengan Turki telah mengerahkan lebih daripada 10 ribuan personil, baik itu medis ataupun tentara di sana. Untuk yang pertama itu, prioritas mereka pertama itu adalah untuk menyelamatkan masyarakat mereka yang terdampak gempa di kawasan selatannya Turki, yaitu terdapat 10 kota yang terdampak gempa di sana. Kemudian prioritas kedua adalah menyelamatkan warga-warga mereka itu yang saat ini masih tertimbun akibat reruntuhan bangunan. Dari data yang saya dapatkan, reruntuhan bangunan mencapai hingga 5.000 bangunan yang runtuh saat ini, dan terdapat lebih dari 10.000 bangunan yang tentunya tidak layak huni lagi, yang kemungkinan besar kalau terjadi gempa besar lagi akan runtuh. Baik. Begitu. Dan kabarnya pemerintah Turki saat ini juga telah menyatakan hari masa berkabung nasional. Bagaimana keadaannya di Ankara? Iya, betul. Barusan saja saya keluar untuk melihat kondisi kota. Keadaan dan aktivitas masyarakat tentunya masih seperti biasa, tapi tidak seperti biasanya. Kebanyakan kalau kita keluar itu kondisinya padat, masyarakatnya pun berlalu lalang di luar. Tapi saat ini saya lihat kondisinya sepi, tidak begitu banyak kendaraan berlalu lalang. Jadi saya memperkirakan masyarakat Turki sendiri juga dalam kondisi masih was-was, kemudian mencoba untuk menjaga diri mereka. Dan dari perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Erdogan hari ini, proses evakuasi masih akan terus berjalan, dan hari berkabung akan terus berjalan hingga 1 minggu ke depan. Sekolah-sekolah tentunya sudah pada untuk sementara waktu diliburkan untuk 1 minggu ke depan, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi ataupun bisa menjaga diri kalau kemungkinan masih akan terjadi gempa susulan. Baik. Dan hingga detik ini, ya. Ya, hingga detik ini bagaimana, Dedi? Hingga detik ini saya mendapatkan laporan daripada teman-teman saya yang ada di grup Ikatan Masyarakat Aceh Turki, masih terjadi gempa susulan yang memang tidak begitu besar seperti kemarin. Kemarin gempa pertama yang terjadi pada pukul 4 pagi, yaitu berskala 7,8, itu gempa yang cukup besar terjadi pada abad ini di Turki. Kemudian disusul gempa kedua 7,6 pada pukul 1:30 siang. Kemudian di waktu yang sama juga saya yang berada di kota Ankara yang tidak terlalu jauh juga. Saya sekitar 6 jam perjalanan kalau kita menaiki mobil, atau jaraknya 550 km dari pusat gempa. Kami juga merasakan getaran gempa yang terjadi di pusat kota Gaziantep atau Kahramanmaraş. Dan hingga saat ini pun beberapa teman yang tinggal di kota seperti kota Antakya mengatakan
mereka masih merasakan getaran gempa yang terjadi. Ya, dan dari yang telah didata ada 500 WNI terdampak gempa. Apakah diantaranya ada mahasiswa asal Aceh? Ya, dari data Kedutaan Republik Indonesia di Ankara, terdapat 4.500 WNI kita yang berada di Turki, baik berstatus sebagai mahasiswa atau berstatus sebagai pekerja. 500-nya berada di 10 kota yang terdampak. Dan dari data juga yang saya dapatkan, 3 diantaranya merupakan WNI dan alhamdulillah tidak adanya warga negara Aceh yang terdampak gempa. Alhamdulillah. Ya, namun untuk sesama mahasiswa Aceh yang ada di Turki, apakah sudah dilakukan seperti aksi solidaritas penggalangan dana seperti itu? Betul, betul. Sejak pertama kali terjadi gempa, saya bersama teman-teman saya di dalam ikatan Ikamat itu terus melakukan langkah-langkah dan konsolidasi. Kita menghubungi, berkoordinasi dengan teman-teman kita yang berada di tiap-tiap kota, menanyakan bagaimana kondisi mereka, memastikan apa yang terjadi, ada tidak korban di antara teman-teman kita, ada tidak yang terluka, dan alhamdulillah alhamdulillah tidak ada dari teman-teman kita yang terdampak. Tapi tentunya mereka saat ini dalam kondisi sulit juga, dikarenakan beberapa wilayah di sana itu terjadi pemutusan arus listrik, gas, air, dan berbagai macam. Dan kondisi ekstrim juga di sana juga sangat parah, karena dalam 2 hari ini Turki dihampa dengan kondisi cuaca salju dan badai yang sangat dingin. Jadi mereka dalam kondisi sulit. Jadi kami pun dalam grup melakukan penggalangan dan mendata teman-teman yang merasa dalam keadaan kesulitan dan menginfokan kepada KBRI untuk segera melakukan penanganan. Dan dari informasi yang juga telah saya dapatkan, sejak tadi malam KBRI telah berangkat ke daerah beberapa kota yang terdampak seperti kota Gaziantep, Kahramanmaraş yang sangat luar biasa dahsyat terjadi gempa. Mereka saya yakin hari ini mereka sudah sampai di sana, telah berkoordinasi dengan teman-teman kita di sana, dan saya berpikir mereka sudah mendapatkan first aid, yaitu sudah mendapatkan bantuan pertama dari KBRI sendiri, kemudian dari pihak lokal. Adapun yang belum, kita terus berkoordinasi karena memang sinyal di sana itu tidak bagus, sering putus dan tidak adanya arus listrik yang bisa mereka gunakan untuk mengecas baterai HP dan sebagainya. Tapi kita sudah mendata mereka. Iya. Berarti karena pihak KBRI sudah mengunjungi lokasi terjadinya gempa, diperkirakan bantuan masa panik sudah mulai disalurkan. Namun melihat lokasi ataupun kawasan Turki ini berada di 2 patahan, apakah sebelumnya gempa memang rentan ataupun pernah terjadi juga selama Dedi berada di Turki? Ya, betul. Turki memang tidak begitu banyak orang mengetahui bahwasanya Turki ini termasuk negara dengan bisa kita bilang dalam kawasan yang rawan gempa, karena Turki ini berada di 3 patahan. Pertama patahan Eurasia, kemudian dia berada di patahan Afrika dan di patahan Arab. Nah, mereka bersatunya di Turki. Jadi sejak hampir puluhan tahun Turki sudah merasakan gempa berturut-turut, mungkin bukan setiap tahun, tapi ada beberapa jeda dalam 5 tahun sekali pasti mereka merasakan gempa, tapi tidak separah ini. Dan korban tidak menelan korban yang separah ini juga. Ada beberapa korban yang parah itu kalau tidak salah saya tahun 2011 di Izmir itu memakan korban 500-an orang, dan ada pastinya, tapi ini merupakan dampak gempa yang sangat parah pada abad ini setelah gempa pada tahun kalau tidak salah saya tahun 1939 atau begitu. Nah, itu terjadi di Erzincan yang memakan korban 30.000 lebih. Tapi untuk masyarakat Turki yang hidup sekarang, ini merupakan pengalaman mereka pertama merasakan gempa yang sangat parah ini. Iya, dan mungkin terakhir, Dedi, pada tsunami Aceh 2004 silam, Turki ini menjadi salah satu negara yang aktif membantu. Dan mungkin ada yang ingin Dedi sampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat Aceh terkait bencana yang sedang terjadi di Turki.
Iya betul. Saya mendapatkan beberapa laporan dari kawan-kawan yang saat ini berada di kawasan yang terdampak gempa. Pertama, ada beberapa keluarga Aceh yang mereka menghubungi anak-anak mereka atau teman-teman mereka ataupun menghubungi adik-adik mereka yang kesulitan untuk dapat berkomunikasi. Ada satu pesan dari kawan saya tersebut mengatakan, Alhamdulillah, kawan-kawan Aceh semuanya yang berada di kawasan terdampak gempa dalam keadaan baik-baik saja dan dalam tahap penanganan yang sangat cepat dari Kedutaan Indonesia ataupun dari wewenang Turki. Cuma masalahnya kenapa mereka tidak bisa dihubungi dikarenakan kondisi di sana yang mana sinyal itu tidak bisa, kadang putus, kadang pun mereka baterai HP-nya habis ataupun susah untuk mendapatkan arus listrik. Tapi yang perlu keluarga-keluarga kami tahu semuanya yang berada di Aceh, Alhamdulillah melalui koordinasi kami semua ini, kami dalam keadaan baik-baik semua. Kita sesuai dengan pantauan kami, tidak adanya warga Aceh ataupun mahasiswa Aceh yang untuk saat ini Alhamdulillah terdampak gempa. Mungkin kepada keluarga kami semua di sana, jangan khawatir. Kami akan terus bersosialisasi, memberikan kabar kalaupun teman-teman yang di kawasan terdampak gempa tidak bisa memberikan informasi melalui kami, Ikamat, ataupun melalui Kedutaan Republik Indonesia yang bisa dihubungi, kita akan terus memberikan informasi dan terus melakukan koordinasi. Baik, terima kasih Dedi Irwanda Jabar yang juga mahasiswa Aceh yang berada di sana telah menyempatkan waktu bergabung bersama Aceh hari ini. Kita doakan dan pastinya menjadi harapan bersama tidak terjadi lagi gempa susulan dan penanganannya dapat segera dilakukan sebaik mungkin. Selamat sore untuk di Aceh saat ini, waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.